Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadhana allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ukhuwah Islamiyah ada 4 tahapan dalam menjalin bingkai ukhuwah atau persaudaraan seorang muslim. Tentu ini adalah buah dari silaturahim, di mana silaturahim sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW, man ahabba ayub satolahu fi rizkihi ayun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang menginginkan atau menghendaki dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka senantiasa jalinlah silaturahim. Nah, tentu dipanjangkan umurnya bukan bisa saja dalam arti yang sebenarnya, yaitu Allah memberikan anugerah umur atau usia yang panjang lagi berkah, tetapi bisa juga boleh jadi orangnya sudah meninggal tetapi umurnya panjang karena ia dikenal karena kebaikannya sebagai buah dari silaturahim itu. Baiklah, yang pertama, tahapan dari silaturahim dan ukhuwah Islamiyah, yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal. Dalam Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Ta'aruf. Makanya dalam peribahasa Indonesia ada tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita bisa menyayangi sesuatu atau seseorang jika kita tidak mengenal? Maka penting bagi kita untuk mengenal saudara-saudara kita, teman-teman kita, tidak hanya sekedar dari cangkang atau dari luar, mengenal nama secara sepintas, tetapi juga harus mengenal kepribadiannya, mengenal karakteristiknya, mengenal apa yang disukainya, sehingga dari mengenal yang mendalam itu akan muncul tahapan yang kedua dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, yaitu tafahum, saling memahami. Karena kita sudah saling mengenal, maka kita akan saling memahami karakteristik teman kita, saudara kita seperti apa, kemudian apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya, supaya dari bisa memahami ini, insya Allah silaturahim itu akan terjalin dengan langgeng, secara baik. Dari tafahum nanti insya Allah akan muncul tahapan yang ketiga dalam bingkai ukhuwah Islamiyah itu, yaitu ta'awun, tolong menolong. Misal ada 2 orang atau beberapa orang yang meminta pertolongan kepada kita. Di antara mereka ada yang kita kenal, bahkan kita memahami, kenal dengan dekat, maka tentu kita akan memprioritaskan orang yang kita kenal secara lebih dekat. Nah, maka dari ta'aruf, mengenal, tafahum, saling memahami, akan muncul sifat ta'awun, tolong menolong. Dalam Al-Maidah ayat 2 Allah mengingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu tolong menolonglah kalian sekalian, yaitu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam keburukan maupun permusuhan. Nah, ini ta'awun, salah satu solusi untuk mengatasi persoalan sosial saat ini, di mana banyak orang yang miskin mendadak karena pandemi COVID-19. Ini ta'awun adalah menjadi salah satu pengentas dari masalah, pemecah masalah, supaya ketahanan masyarakat dan umat ini dapat survive, dapat berlangsung dengan ada jaring pengaman dari ta'awun tersebut. Bahkan nanti tidak hanya ta'awun, akan memunculkan tahapan yang keempat dalam bingkai ukhuwah Islamiyah kita, yaitu takaful, saling menjamin. Luar biasa jika umat muslim sudah saling memberikan jaminan. Jika ada saudara saya atau ada tetangga saya yang mengalami masalah,
baik itu dengan pendidikan anaknya, kesehatan istrinya yang mau melahirkan atau apapun itu, maka saya yang menjamin. Jika ada tetangga saya yang kelaparan, saya yang menjamin bahwa keluarganya tidak akan kelaparan lagi. Begitulah indahnya buah dari silaturahim sebagai salah satu wujud ukhuwah Islamiyah kita. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita dapat mengambil pelajaran supaya lebih meningkatkan persaudaraan kita. Boleh jadi secara jarak kita terpisah karena keadaan, tetapi secara emosional, secara kedekatan iman, dan karena Islam kita menjadi bersaudara satu sama lain. Dengan bingkai iman itu akan melahirkan keinginan yang tulus dalam hati kita untuk senantiasa menjalin silaturahim. Boleh jadi silaturahim kita terbatas, tidak bisa saling mengunjungi, tetapi kita masih bisa saling bertatap muka dengan teknologi, memanfaatkan media sosial, kirim chat, WA atau Facebook dan lain-lain sebagainya. Karena itulah tadi, buah dari silaturahim itu akan melapangkan rezeki. Nah, dari silaturahim itu insya Allah instrumen atau komponen dari silaturahim adalah saling menasehati, sebagaimana di dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Nah, mereka yang beriman itu tidak akan mengalami kerugian. Siapa? Yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebaikan maupun dalam kesabaran. Jadi orang yang silaturahim itu senantiasa bertambah ilmunya, karena setiap waktu akan saling mengingatkan. Yang kedua, bertambah keberkahan, karena muslim yang bersilaturahim akan saling mendoakan sekalipun tidak bertatap muka, misalnya dengan WA atau Facebook dan sebagainya. Insya Allah akan saling mendoakan kebaikan supaya diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, kemudahan urusan, kelancaran usaha, sekolah dan lain sebagainya. Itu akan saling mendoakan. Makanya prinsip dalam silaturahim rugi kalau sesama muslim tidak saling mendoakan dan tidak saling menasihati dalam kebaikan maupun kesabaran. Inilah kultum pengantar berbuka puasa untuk sore hari ini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.